Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan-rekan pendidik SD Negeri 269 Acung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berada di tempat yang sederhana ini, guna untuk saya pemaparan tugas tarik saya sebagai peserta diseminasi PKG PJOK Kabupaten Bone angkatan pertama. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Ketua Kumpul untuk memberikan arahan sedikit. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita akan ketemu seperti biasanya. Semoga kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat keluarga Polres Seberang Acung. Untuk hari ini kita akan melaksanakan Kombel tanggal 16 bulan 11 2024. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik dan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Begitu pula teman-teman semuanya. Silakan laksanakan. Untuk sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutannya dari Ketua Kombel SD 269 Acung, yaitu komunitas belajar pada ini. Jadi saya lanjut. Jadi adapun program yang saya tampilkan pada hari ini yaitu adalah pembelajaran berbasis proyek yang digabung dalam sebuah sport education model. Jadi sport education model tidak ada pun latar belakangnya adalah sport education model merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan bermakna bagi murid. Jadi SEM ini atau yang sering dikenal itu SEM adalah pembelajaran yang berperan pada peserta didik yang mencerminkan dalam kehidupan dunia olahraga dan membantu mereka memahami lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing di dalam meningkatkan prestasi setiap individu. Jadi di dalam SEM ini saya akan memasukkan itu choice dan ownership. Jadi untuk voice-nya atau suaranya, murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat atau ada aturan yang dalam pertandingan sepak bola nantinya. Jadi untuk program saya nanti itu. Terus yang kedua itu choice atau pilihan. Jadi di sini murid juga diberi kesempatan untuk memilih peran dalam kegiatan serta kepemilikan atau ownership di sini dengan melibatkan semua murid untuk mengatur ruang dan pertandingan. Jadi pembelajaran ini dalam berbasis SEM ini adalah siswa diberi kesempatan atau diajarkan sejak dini dalam membentuk sebuah event. Jadi peserta didik itu nanti sebagai panitia, sebagai pemain, sebagai pelatih. Jadi di sini kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja, mendampingi. Jadi semua kegiatan yang akan kita lakukan itu semua siswa yang jalankan. Jadi diajarkan memang sejak dini bahwa siswa
untuk membuat sebuah event dalam bentuk olahraga. Begitu. Selanjutnya tujuan program. Jadi ada tujuan program yang saya kasih masuk dalam program ini. Yang pertama adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, terampil, kolaborasi, sehat, bugar dan berprestasi. Terus yang kedua, penerapan konsep belajar aktif, di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar, aktualisasi kehidupan nyata. Jadi peserta didik harus terlibat langsung dalam aktualisasi kehidupan nyata yang dipilih dalam SEM. Terus yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga dan memfasilitasi mereka mengembangkan pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai sosial berdasarkan peran yang mereka akan pilih nantinya. Jadi di sini dilihat nilai-nilai sosialnya peserta didik setelah memilih peran-peran apa yang mereka akan pilih nantinya. Terus yang ketiga, yang keempat, meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pun capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk dalam program ini. Yang pertama adalah capaian dan tujuan, pemahaman tentang peraturan sepak bola mini. Jadi yang akan dicapai dalam tujuan ini adalah siswa dapat atau peserta didik dapat memahami atau peraturan permainan bola. Terus yang kedua, meningkatkan keterampilan individu ataupun kelompok. Terus yang ketiga, meningkatkan strategi, sportivitas, kerjasama, kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi yang ingin kita capai dalam program ini adalah meningkatkan strateginya peserta didik, tanggung jawabnya mereka. Karena dia sebagai panitia, bagaimana tanggung jawabnya dia sebagai panitia dan tanggung jawab mereka sebagai pemain ataupun pelatih, begitu. Terus yang kedua, langkah-langkahnya itu adalah persiapan technical meeting. Jadi diadakan technical meeting sebelum melakukan program ini. Terus penentuan pengelolaan musim. Selanjutnya, menganalisis kegiatan turnamen pertandingan sepak bola mini. Selanjutnya, penyelenggaraan turnamen sepak bola mini yang menekankan kerjasama, komunikasi, sportivitas dan tanggung jawab, serta langsung pemilihan peran. Jadi pemilihan peran, jadi peserta didik dibebaskan memilih peran dia mau jadi apa. Terus yang ketiga, hasil yang diharapkan. Jadi hasil yang diharapkan dalam program ini yang diharapkan penyelenggaraan turnamen sepak bola ini dalam penerapan SEM yang akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jadi ini sangat bermakna bagi peserta didik. Jadi nantinya bisa dia bawa sampai dewasa, ada pengalamannya bahwa dalam membuat event ini begini. Terus peran yang saya bilang tadi, para peserta didik dapat memilih peran menjadi panitia, pemain, pelatih dan wasit, komentator, dokumentasi dan lain-lain begitu. Jadi semua peran yang di sini dalam program ini semua peserta didik yang lakukan, bukan kita sebagai guru. Jadi kita hanya sebagai fasilitatornya saja. Adapun lini masa yang saya kasih masuk dalam program ini, itu lini masanya adalah dari pertengahan Desember setelah ulangan semester, begitu. Kalau tidak semester kan terkosong dalam ini pembelajaran di situ. Jadi program ini bisa dilakukan pada saat itu. Selanjutnya, struktur dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Jadi di mana kegiatan ini dalam pembelajaran ini dilakukan di luar kelas untuk menguatkan
pendalaman mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Terus peserta didik yang terlibat adalah semua kelas 1 dan sampai kelas 6, perempuan dan laki-laki. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester, itu bulan Desember 2024. Struktur dan rekan sejawat. Jadi penanggung jawab ini sini itu sebagai yaitu kepala sekolah, terus guru penjaga sebagai pengembang atau pengetahuan, keterampilan dan aktivitas peserta didik. Yang ketiga, guru kelas sebagai koordinator di dalam kelas maupun pada saat kegiatan berlangsung. Jadi hanya sebagai koordinator atau mendampingi siswa saja gitu. Terus tenaga pendidikan bisa membantu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan seperti penyiapan peralatan, pengaturan jadwal dan memberikan dukungan administrasi. Terus selanjutnya pernyataan tentang kapasitas. Jadi aset yang kita miliki di sekolah ini. Jadi yang pertama itu aset manusia. Jadi aset manusia yang pertama adalah sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan klarifikasi akademinya. Yang kedua, aset manusia yang kedua itu adalah peserta didik. Jadi peserta didik kita di sekolah ini berjumlah 81 orang, masing-masing kelas sesuai minat dan bakatnya, berperan untuk menjadi panitia penyelenggara. Terus yang ketiga, sekolah kita dilihat dari fasilitas aset fisik. Ya, aset fisik itu lapangan olahraga yang kita miliki cukup memadai. Terus sarana dan prasarana cukup memadai sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada gawang, ada bola, nah, jadi kita bisa gunakan itu. Rencana evaluasi. Terus tahapan-tahapan yang implementasi SEM dalam pembelajaran akan dievaluasi. Jadi untuk evaluasinya, jadi tujuan pembelajaran tercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM pertama. Yang kedua, umpan balik dari peserta didik. Jadi umpan balik dari peserta didik, bagaimana pengalaman mereka dalam pembelajaran SEM ini. Jadi pembelajaran penerapan SEM. Terus yang ketiga, evaluasi kinerja dalam kelompok. Kita ada evaluasi bagaimana kerja peserta didik dalam kelompoknya atau timnya. Jadi yang keempat, evaluasi penerapan sportivitas. Kita juga evaluasi bagaimana sportivitasnya sebuah peserta didik atau berplaynya. Terus yang kelima, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu keaktifan peserta didik sesuai dengan perannya. Terus yang keenam, refleksi dari guru, perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Nah, selanjutnya kemungkinan tantangan yang kita akan hadapi dalam membuat program ini. Namun tantangannya itu yang pertama, pengelolaan waktu yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kegiatan. Jadi pengelolaan waktu yang padat. Dan yang kedua, faktor alam atau cuaca. Sekarang mungkin cuaca kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, jadi itu bisa mempengaruhi kegiatan ini. Terus yang ketiga, motivasi peserta didik untuk aktif menjadi tantangan bagi kegiatan ini. Jadi sebagai tantangan juga itu motivasinya sebagai peserta didik. Jadi kita harus kerjasama semua rekan-rekan pendidik untuk memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Terus yang keempat, keterlibatan orang tua atau wali peserta didik. Kurangnya dukungan dapat mempengaruhi motivasi. Jadi kurangnya juga dukungan orang tua siswa atau wali murid juga dapat mempengaruhi kegiatan ini. Terus yang kelima, manajemen tim
perbedaan tingkat kemampuan peserta didik dan sikap sosial. Terus ada pun solusi. Jadi ada pun solusi yang saya kemas dalam program ini. Yang pertama adalah penjadwalan yang efisien. Terus yang kedua, mengganti hari-hari yang tidak efektif karena faktor alam. Jadi hari-hari efektifnya kita akan ganti kalau memang cuaca tidak mendukung begitu. Terus yang ketiga, melakukan pendekatan persuasif dan konstruktif dengan pujian untuk peserta didik. Jadi kita puji peserta didik bahwa dia bisa untuk melakukan kegiatan ini. Begitu. Yang keempat, komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Yang kelima, ini opsi terakhir, mengadakan pertemuan dengan orang siswa. Kalau memang tidak berjalan begitu, maksudnya begitu. Selanjutnya, thank you. Jadi mungkin itu program yang saya akan terapkan nanti dalam model pembelajaran SEM. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.